modul 1.4 diantaranya adalah bagaimana cara kita membuat atau menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk lebih jelasnya, saya akan sampaikan. Saya sudah kenal ya, baik. Ini fasilitator saya, Bapak Bonija. Beliau adalah Kepala Bidang Kurikulum di Yogyakarta. Ini adalah Bapak Alamsyah ya, Bapak Muhammad Alamsyah yang kemarin datang ke sini. Beliau adalah pengajar praktik saya. Jadi kalau di online tadi Bapak Bonija, kalau di offline beliau Bapak Alamsyah. Beliau adalah kepala sekolah SD. Modul 1.4 ini berisi tentang budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Tujuan dari budaya positif ini untuk mewujudkan seorang guru yang harus mampu menerapkan konsep dari disiplin positif. Jadi hubungan antara budaya positif itu erat sekali dengan disiplin positif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penerapan budaya positif sendiri di sekolah. Budaya positif yang dapat dilakukan oleh guru ialah menerapkan konsep-konsep inti dari disiplin. Jadi untuk menerapkan budaya positif, tentunya kita sebagai guru harus disiplin tentang budaya yang ingin kita ciptakan dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu dikenal dengan istilah. Jadi kalau dalam guru penggerak ada istilah namanya segitiga restitusi. Nah, pertanyaannya apa sih segitiga restitusi tersebut? Segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang pertama, strategi penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang kita lihat di lapangan ada 17 karakter ya Bu ya. 17 karakter itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, disiplin adalah cara yang paling efektif dalam mengontrol diri, bagaimana budaya tersebut bisa terciptakan, salah satunya dengan disiplin diri sendiri. Jadi dimulai dari orang yang bersangkutan, bukan faktor eksternal atau faktor guru, faktor kepala sekolah, atau faktor lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah dengan disiplin positif dapat membantu murid memahami serta menyadari yang didasarkan dari faktor atau motivasi yang timbul dari dalam dirinya, bukan dari yang saya sebutkan tadi, bukan dari paksaan dari gurunya atau hukuman dari guru. Motivasi perilaku manusia itu tergolong ada 3 menurut Diana Gosen. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu merasakan atau pernah mengalami. Yang pertama, Bapak Ibu termotivasi. Kita kan manusia ya, kita kan manusia, salah satu makhluk hidup. Bapak Ibu pasti merasakan saya melakukan ini karena ingin menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Misal, saya tidak datang terlambat karena untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Dan yang kedua, atau datang tepat waktu karena mengharapkan ujian, imbalan. Dan yang ketiga, apakah kita datang tepat waktu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kita tergolong dalam motivasi perilaku manusia yang mana. Nah, begitu juga siswa. Siswa mengerjakan tugas apakah karena dalam dirinya, atau karena pujian yang akan kita lontarkan, atau karena takut dengan hukuman kita, atau pengen pujian. Harapannya guru dapat tahu perilaku yang ada pada siswa tersebut. Jadi kalau kita tahu dalam 3 aspek ini, harapannya siswa itu tidak melakukan tugas atau apa yang kita inginkan berdasarkan hukuman, pujian, atau menghindari ketidaknyamanan karena takut pada gurunya tidak datang. Akhirnya seperti itu. Harusnya dia datang ke kelas karena dia senang dengan pelajaran itu, bukan karena mengharapkan dengan pujian. Seperti itu harapannya. Oke. Ini apa yang saya sebutkan tadi.
Jadi harapannya motivasi itu timbul dari faktor diri sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Oke, untuk mencapai motivasi tersebut ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, misal nih anak tidak masuk sekolah, posisi kita sebagai apa? Atau kalau guru mapel, anak itu tidak mengerjakan tugas, apakah kita hukum? Kita saling bercermin ya. Apakah kita ajak berbicara kenapa tidak dibuat PR? Apakah kita mulai gali biar dia merasa bersalah? Ya Bu, maaf saya tidak mengerjakan PR, seperti itu. Apakah kita hanya pantau saja, lihat-lihat, oh ternyata ini minggu ketiga masih nggak mengerjakan PR? Apakah kita sebagai manajer? Jadi manajer itu tidak hanya memantau, tidak hanya memberi hukuman, tidak hanya menganggap dia teman, tidak hanya mengancam dia sehingga dia merasa bersalah karena tidak mengerjakan PR, tapi kita mengatur anak tersebut hingga dia bisa mengatasi kesalahannya sendiri. Di situ urutan dari disiplin positif. Jadi mulai dari diri sendiri. Kita hanya mengatur, memantau bagaimana proses pembelajaran yang dia lakukan. Seperti itu. Itulah langkah dalam menciptakan disiplin positif atau budaya positif dalam kelas dulu. Kita nggak usah langsung ke sekolah, kita sebagai guru otomatis dalam kelas. Jadi posisi kita harapannya sebagai manajer. Posisi sebagai manajer yang pertama adalah guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Jadi seperti BK ya Ibu Eka, kita tidak kita sebagai guru tidak langsung judge anak harus seperti ini gitu ya, tapi kita menggali seperti apa yang Ibu Eka lakukan dalam mengatasi masalah anak. Guru BK menggali informasi yang ada pada anak tersebut, bukan mencari opsi berdasarkan pendapat Bu Eka, tapi Ibu Eka mempersilahkan anak, mencoba anak untuk menemukan solusi yang diharapkan oleh anak tersebut. Itu bimbingan konselingnya Bu Eka, seperti itu ya. Apa yang saya lihat di kehidupan atau cara bimbingan anak terhadap anak oleh Bu Eka, seperti itu. Jadi kita tidak boleh ya Bu Eka, kita tidak boleh menuntut anak harus kemana gitu. Kita hanya memberi arus, memberi step by step yang kita ketahui yang benar seperti itu untuk bagaimana mencari solusi atas permasalahan yang dia alami. Nah, bagaimana posisi manajer pada restitusi yang dapat menjadikan guru sebagai manajer bagi dirinya sendiri? Harapannya dari kegiatan kita ini untuk menemukan budaya positif dari posisi kontrol kita sebagai guru yaitu manajer, kita mengharapkan anak bisa mengatasi masalahnya sendiri. Gitu. Jadi dia bisa mengatur. Kalau proses belajar berarti bagaimana proses belajar yang baik di kelas untuk dirinya sendiri dulu. Ketika dia paham posisi dia, otomatis dia tidak akan mengganggu anak lain. Seperti itu. Jadi ketika disiplin seperti ini dimiliki setiap anak, kita bisa tahu kan ending dari kelas itu outputnya seperti apa. Seperti itu. Kalau anak itu sudah paham tentang posisi dirinya, kelas itu akan baik seperti itu. Tidak akan ada. Guru juga tidak akan sulit untuk mengajar. Itu harapannya. Oke. Proses pertama dalam budaya positif yaitu keyakinan kelas. Jadi setelah kita mempunyai posisi kontrol kita sebagai manajer, kita harus membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah dibuat sebelumnya oleh beberapa guru kita, seperti itu yang sudah terpublish, mereka membuat keyakinan atau kita sendiri sudah menerapkan itu sebenarnya di dalam kelas. Kita membuat keyakinan kelas.
Keyakinan kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal atau umum yang mudah diingat, dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas beda dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah hal-hal yang murni timbul dari siswa, bukan guru. Beda dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu peraturan yang dibuat, yang belum ada ketika mereka belum sekolah, yang sudah ada ketika mereka sudah sekolah, belum sekolah pun sudah ada seperti itu. Kalau keyakinan kelas dibuat pada saat kita bersama-sama siswa sebelum melakukan pembelajaran. Jadi harapannya dengan sudah punya keyakinan, kita bisa tuh mengkonfirmasi keyakinan itu kalau tiba-tiba dalam prosesnya terjadi pelanggaran atau masalah. Segitiga restitusi yang sebelumnya sudah saya sebutkan, kita ini sebagai guru punya problem, berbagai problem. Salah satunya adalah anak sering telat, anak tidak melakukan tata tertib yang sesuai dengan yang ada seperti itu, dan ada anak yang hiperaktif seperti ada berbagai perbedaan cara anak belajar seperti itu dalam sekolah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita membutuhkan kalau di sini di guru penggerak itu ada istilah segitiga restitusi. Jadi di posisi kota yang sudah saya jelaskan, guru sebagai manajer ada 3 tahapan yang ada dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana tahap-tahapannya? Jadi saya sudah publish di YouTube Bapak Ibu. Kemarin kalau lihat saya videoin anak. Ini adalah salah satu masalah yang saya selesaikan di menggunakan tahapan segitiga restitusi. Iya, di sini.
Kasus yang pertama yang ini yang sering terjadi di kelas kita. Jadi diceritakan bahwa dalam suatu kelas yang sedang kita ajar ada satu anak yang izin ke toilet. Terus habis itu satu anak lagi izin ke toilet. Satu anak lagi izin ke toilet. Seperti itu ya, yang sering terjadi di lingkungan kita belajar di kelas. Nah, anak cenderung tidak kembali lagi di kelas, ini ceritanya. Jadi dia nongkrong ternyata. Setelah diselidiki, anak tersebut ngobrol di kelas, di kamar mandi seperti itu, di toilet. Sampai lama, mungkin dalam pelajaran terakhir baru kembali ke kelas, seperti itu. Ceritanya seperti itu. Nah, bagaimana cerita ini kita mengatasinya dalam tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi gini, saya tanya dulu nih, bagaimana cara Bapak Ibu ketika ada anak tersebut, kasus ini terjadi di kelas Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, tanya dulu. Tanyanya gimana? Ini kan misal belum kembali nih anaknya, sampai jam kita terakhir. Lama sekali belum kembali. Oh, disusul. Oke, terus? Terus? Temannya satu. Oh, dijemput. Oke, sampai ke kelas. Terus? Habis dia ke kelas, sambil dia sudah dijemput? Tanya, kenapa kamu ke toiletnya lama sekali? Iya, terus? Alasannya dari Bu. Oke. Terus habis itu? Tanya dulu teman yang dia tadi kuliah dia tadi itu lagi apa dia? Oke. Oke. Terus? Cek. Tidak. Iya kan? Oke. Setelah di cross check, Ya suruh dia mengaku gitu. Kalau siapa yang bertanya? Mengaku. Oke. Udah tuh? Sudah ngaku? Salah. Kasih nasihat. Ini tidak boleh itu lama-lama hanya untuk main kan? Yang sudah itu? Kalau dia berjanji tidak sudah? Berarti sampai mereka berjanji tidak mau mengulangi lagi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, hal segitiga restitusinya mungkin baru, istilah seperti ini sudah dulu, tapi Bapak Ibu sudah menerapkan. Mungkin namanya saja yang belum tenar. Ini mungkin pada tahap ini namanya segitiga restitusi, tapi sebelumnya mungkin sudah Bapak Ibu terapkan dalam kelas tapi tidak tahu namanya apa. Nah, dalam segitiga restitusi, tahap cross check yang Bapak Ibu lakukan itu adalah namanya menstabilkan identitas. Kita tanya-tanya dulu. Jadi kita nggak langsung just anak seperti itu gitu. Jadi ditanya-tanya dulu kenapa, mengapa seperti itu. Nah, yang kedua, setelah itu Bapak Ibu meng-cross check kan tadi. Kalau ke kelas nggak boleh, kalau itu jam pelajaran. Nah, tambahkan lagi apa sih kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Tambahkan. Jadi keyakinan kelas itu harus muncul dari dirinya sendiri, bukan kita yang mengangkat bahwa dia salah. Tapi anak itu tahu kalau dia salah karena begitu, bukan kita yang kamu tuh salah. Seperti yang Ibu Eka pernah lakukan, sebenarnya dia mendorong anak, menggali anak sadar bahwa itu salah. Tapi bukan dari Bu Eka yang menyalahkan bahwa itu salah, seperti itu. Jadi ketika anak kita gali tersebut kayak gitu ya, seperti itu, otomatis anak merasa bersalah, ya, bukan disalahkan, beda ya, ya kan? Ketika kita mancing atau manggil kesadaran diri anak, harapannya adalah kalau sudah sadar biasanya tidak akan terulang lagi. Lain halnya disalahkan, efeknya kemana-mana. Kalau kita memunculkan kesalahan itu dalam dirinya sendiri, disebutkan oleh dirinya sendiri, kesalahan itu tidak akan terulang lagi karena dia tahu salah karena dirinya sendiri yang mengutarakan bahwa itu salah, bukan karena
iya jas kita itu celana gitu ya. Nah, itu perbedaan. Efeknya beda nanti. Gitu. Ini yang diharapkan oleh segitiga restitusi. Dan akhirnya setelah kita memvalidasi ke identitasnya, sudah cross check nih, sudah menggali keyakinan kelasnya gitu ya, sudah menggali keyakinan kelas, dan akhirnya dia menyatakan bahwa saya minta maaf ibu, saya salah, saya tidak akan mengulang. Itu muncul dari dirinya sendiri. Itu apa? Kita hanya mengatur ya, mengolah proses tersebut. Kita tidak ngomong kalau ini salah, ini benar tidak. Gitu. Itu yang pengen kita lakukan. Harapannya mulai dari kelas, dan nantinya kalau sudah semua sudah di kelas sudah bagus, sekolah akan mengikuti seperti itu. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif dan permasalahan yang ada, dan kita atasi dengan restitusi. Ketiga restitusi. Tahapannya adalah menstabilkan identitas, kedua kita cross check menstabilkan identitas, kedua kita tanyakan keyakinannya apa, dan dia akan mengutarakan keyakinan tersebut dan mengidentifikasi kesalahannya itu letaknya di keyakinan yang mana, terus dan dia memvalidasi kalau saya itu salah dari di dalam dirinya sendiri. Harapannya kita dulu adalah posisinya sebagai begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.